Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Namun terlebih dahulu saya minta maaf karena saya manusia biasa yang tidak mempunyai kelebihan apa-apa, yang ada hanya kekurangan. Langsung dan singkat saya katakan pada sampean, saya pendukung sampean sejak sampean menjadi seorang capres sampai sekarang ketiga kali, namun sekarang dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saya minta sama sampean, yang pertama, tegasan, pertanggungjawaban dan keadilan, luruskan niat sampean. Harus hapus koruptor sampai ke kucing-kucingnya. Jadi sampean kalau misalnya mau menyalurkan bantuan harus mempunyai seorang pemantau, karena kalau tidak punya seorang pemantau, Pak, sampai kapan tetap begini? Sampean jangan 100% percaya kepada gubernur, bupati, dewan, camat, dan juga kepala desa. Karena begini, Pak, semua pemerintahan itu dijadikan oleh rakyat dan digaji juga dari rakyat. Contoh, Pak, seperti barang-barang bahan makanan itu semua dari orang kampung, dibawalah ke pasar, terus yang membeli lagi orang kampung, dibawa lagi ke kampung. Jadi dari kampung ke kampung. Jadi begitulah kalau seorang pemerintahan yang mengerti, dia dijadikan rakyat, digaji rakyat, sebenarnya dia menjaga kepada rakyat, dan juga dia malu. Bukan kita yang malu kepada dia, tapi kebanyakan yang penting dirinya sendiri dengan orang-orangnya, baik keluarganya, senang, sementara yang lain dibiarkan. Saya tak tega, Pak, bila melihat orang-orang kurang upaya, orang-orang tua, orang-orang miskin, apalagi yatim piatu. Jangankan mereka ini membantu, bahkan mengorupsikan uang dan uang negara. Jadi semua ini penyakit harus dihabiskan sampai ke akar-akarnya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa saya bilang harus mempunyai pemantau? Karena sebagai bantuan apa saja datang ke desa-desa, bukan misalnya dibantu 1 juta ataupun 500, itu bukan sampai segitu. Paling ada 50.000 saja. Uang 50.000 buat apa, Pak? Beli rokok pun paling cukup 1 bungkus gitu. Seperti ini bantuan skin beras, kadang ada 20 kilo, kadang ada 10 kilo, itu pun dibagi 2, bahkan lagi membayar katanya bantuan. Jadi itu, Pak, jadi harus sampai banyak sama pemantau. Dan yang ketiga, Pak, kenapa saya seperti apa yang saya katakan tadi, harus ada pemantau. Yang pertama, di desa-desa ini ada yang tidak mempunyai lampu, ada yang tidak mempunyai internet, ada pun tidak mempunyai jalan. Seperti di pulau saya, itu Pulau Kangean, Kepulauan Riau, tidak ada jalan. Jangankan ada pembangunan, ada ini ataupun ada supermarket ataupun ada pasar-pasar, jangan ada itu, jalan pun tidak ada. Adalah kalau jalannya ular, kalau jalan manusia tidak ada. Jadi itu. Jadi, Pak, negara Indonesia ini walaupun ada undang-undang seperti Pancasila, dia tak memandang,
Yang penting dirinya senang dengan orang-orangnya, dengan keluarganya, sementara yang lain baru menikmati. Jauh dengan negara yang lain-lain. Seandainya walaupun negara ini negara besar, kalau tidak ada koruptor, apalagi pandai mengolah, itu mungkin walaupun tak sama dengan negara-negara lain, mungkin mirip. Itulah yang saya herankan. Dia sekolah ambil jurusan S1, S2, tapi setelah keluar menjadi seorang sarjana, dia tipu-tipu uang negara dan uang rakyat. Apa artinya itu? Sekolah yang tinggi-tinggi itu. Sebenarnya kita sekolah tinggi-tinggi ini untuk mengelola. Artinya harus pandai membuat teknologi ataupun bisa mencipta apa saja lah, ataupun memberantas demi kebenaran. Bukan kita sekolah tinggi-tinggi ambil jurusan S1, S2, tapi kita ini mengorupsikan uang negara. Apa gunanya? Itu bukan orang pandai itu. Kalau begitu semua orang tahu. Lebih baik kalau seperti saya, sekolah es potong, es dong-dong, es campur itu dapat dimakan, dapat dijual. Kita sekolah tinggi-tinggi ambil jurusan S2, S1, tapi mengorupsikan duit negara. Itu bukan orang pandai. Lebih baik tak payah sekolah sudah. Jadi itulah sebab pemerintahan Indonesia ini, maaf sama sampean, tak semuanya bagus, itu banyak yang bagus. Seperti lagi kalau ada orang-orang luar pendatang dari luar negeri disambut dengan meriah, sedangkan rakyat sendiri mati dibiarkan. Coba kalau undang-undang Malaysia dan yang lain-lain itu sama rakyat yang dijaga betul-betul, baru menjaga rakyat lain. Jadi itulah. Dan lagi satu, saya minta kalau ada negara-negara yang selalu mencaci maki negara kita, bagi peringatan. Oke Pak, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ditegaskan, diadilkan, disempurnakan rakyat, dan bangunlah sedapat mungkin melakukan tak satu kaligus dalam 1 tahun bagian ini, 1 tahun bagian ini, sampai 1 tahun lagi bagian ini, akhirnya mungkin bisa cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.